Dapetin 10 juta per bulan dari YouTube di tahun ini. Kedengaran mustahil? Atau kamu mikir, Jip, udah telat, udah banyak banget saingannya. Gimana kalau aku bilang pemikiran itu salah besar? Dan gimana kalau aku bilang bahkan 10 juta itu bukan tujuan utamanya, tapi hanya sebagai efek samping. Efek samping dari apa? Dari kita ngebangun aset digital paling kuat saat ini, yaitu personal branding. Di video kali ini aku bakal tunjukin kenapa algoritma YouTube di tahun ini adalah tiket emas buat kamu yang mau mulai. Bukan cuma sekedar untuk dapetin AdSense, tapi untuk bisa bangun brand yang dipercaya hingga akhirnya bisa menghasilkan. Kita masuk ke bagian pertama, bongkar algoritma YouTube. Kenapa ini adalah kesempatan emas? Oke, pertama lupakan soal subscriber. Aku serius, ini udah nggak penting lagi untuk kita kejar mati-matian. Karena yang terpenting dari YouTube itu bukan lagi soal berapa banyak subscriber yang kita punya, tapi seberapa bagus video kita. Beberapa tahun terakhir udah banyak banget yang nyampein hal ini, bahwa subscriber itu bukan lagi hal yang penting. Bahkan gak jarang kalau kita jadi nggak pernah lagi lihat video orang yang kita subscribe. Alasannya kenapa? Karena kita udah nggak lagi senang dengan video konten seperti itu, meskipun kita subscribe akun tersebut. Di algoritma YouTube tahun ini makin kelihatan jelas soal hal ini, bahwa kamu makin sering lihat orang-orang yang videonya itu lebih kecil subscribernya, lebih kecil jumlah viewsnya, didorong sama YouTube untuk tampil di homepage kita. Itu makin membuktikan bahwa sekarang algoritma YouTube makin pingin ngedorong sebagai platform untuk video-video baru atau akun-akun baru tampil di homepage YouTube. Asalkan videonya bagus dan relate bagi audiens, bakal tetap didorong meskipun kita baru buat video tersebut atau baru buat akun tersebut. Kedua, lupakan soal perfect atau kesempurnaan. Terutama kita kalau ngomongin soal YouTube long form, YouTube video panjang kayak gini gitu ya, kita selalu nganggap kalau bikin video ya misalnya kayak gini gitu ya, pakai kamera bagus, pakai lighting dan segala macam lainnya. Tapi kenyataan di YouTube semakin hari pada tahun ini gitu, algoritmanya itu nggak penting lagi punya production value sebagus ini. Banyak banget gitu ya channel-channel yang bisa kita lihat bahwa dari segi tanda kutip kualitas video mereka itu nggak bisa dibilang bagus, atau bahkan bisa kita bilang jelek gitu kualitas videonya. Tapi apa? Video mereka masih tetap didorong sama algoritma YouTube. Bahkan banyak orang juga bikin videonya itu cuma pakai HP aja, pakai iPhone aja misalkan gitu ya, rekaman langsung, tapi tetap bisa dapetin audiens yang besar. Bahkan YouTube besar kayak Ryan Trehan gitu ya, yang aku lihat juga dia tetap pakai HP doang untuk bikin video YouTube, tapi tetap didorong dengan maksimal oleh YouTube. Yang penting apa? Yang penting value kita, nilai dan juga otentisitas yang kita miliki dalam konten yang kita bangun di YouTube ini. Dan ngelihat hal tersebut ngebuat aku pribadi juga ketika bikin video-video B-roll gitu, video tambahan untuk aku masukkan ke dalam video utama aku gitu, aku nggak lagi butuh untuk video yang bagus diambil pakai kamera terus-terusan. Tapi sekali-sekali aku ngambil aja bahan-bahan yang aku ambil, aku rekam dari HP aja, dan aku rasa itu malah ngebuat video aku lebih relate buat teman-teman dan juga buat kamu yang nonton video aku. Algoritma YouTube itu pinter, dia bisa merasakan adanya value dalam konten ataupun video yang kita buat. Asalkan video kita itu bagus dan orang mau nonton video kita sampai selesai, YouTube bakal mendorong ataupun merekomendasikan konten kita di hadapan audiens yang lebih luas lagi. Tapi kalau kamu yang mau mulai bikin konten di YouTube dan bingung harus mulai kayak gimana, kita masuk ke bagian kedua, yaitu 3 mesin anti macet ngebuat konten di YouTube. Oke, jadi kamu yang bingung tinggal ambil aja salah satu dari 3 mesin yang bakal kita bahas pada video kali ini. Mesin pertama adalah The Journey atau perjalanan kamu. Kamu lagi belajar skill baru nyobain sesuatu pengalaman baru, main game, lagi diet ataupun yang lainnya. Dokumentasikan. Itu adalah poin paling pentingnya. Dokumentasikan, bukan bikin sesuatu yang baru. Kalau kita mikir buat sebuah konten gitu, jadi seorang konten kreator, kita harus buat konten, create yang bagus, yang baru gitu ya. Tapi kenyataannya itu nggak harus seperti itu. Bikin konten yang simple, hanya dokumentasikan perjalanan kita aja gitu ya. Apa yang kita lewati, apa yang kita pelajari, itu udah oke banget, cukup banget untuk buat audiens tertarik dengan apa yang kita sampaikan di konten kita. Dan orang itu senang banget untuk melihat cerita perjuangan, dan ini adalah tanda kutip gitu ya, cara paling simple, cara paling mudah untuk ngebuat koneksi emosional yang kuat dengan audiens kita. Ataupun mesin kedua, The Expert atau jadi guru. Ini adalah mesin aku gunakan gitu, aku share aja pengalaman-pengalaman aku sebelumnya sebagai apa yang udah aku pelajari. Dan aku berada pada posisi yang tanda kutip lebih awal ataupun juga lebih tahu daripada audiens aku. Jadi aku share misalnya selama 2 tahun ke belakang, 1 tahun ke belakang, apa hal baru yang aku pelajari. Mau sekecil apapun itu layak untuk kita share kepada orang lain. Jangan anggap kalau hal yang kita rasa kecil, itu semua orang anggap itu hal yang kecil juga atau itu nggak penting. Bahkan seringkali hal yang kita anggap kecil itu ada aja orang yang membutuhkan hal tersebut. Misalkan aku mikir, aduh, ngapain sih aku misalkan share soal bikin video pakai HP doang.
Kalau aku rasa karena aku tahu cara ngebuat video bagus pakai HP, tapi ternyata banyak banget orang yang ngebutuhin caranya untuk ngebuat video yang bagus pakai HP doang. Karena kalau misalkan kita ada di level ketiga, ada aja orang di level 2 atau level 1 yang butuhin pengalaman ataupun ilmu yang udah kita dapetin di level 3 tersebut. Meskipun kita belum sejago orang-orang di level 5, level 10 yang levelnya lebih tinggi daripada kita. Selanjutnya mesin ketiga yaitu the builder atau membangun di depan umum. Ini salah satu yang menarik, misalkan kamu lagi bangun sebuah bisnis, lagi ngebangun sebuah produk, atau lagi punya challenge tertentu gitu ya. Kamu share di publik, share di YouTube perjalanannya. Jadi orang bisa ngikutin perjalanan kamu secara langsung, secara real time. Kasih lihat orang tantangannya, progresnya gitu ya, dan juga kemenangan yang kamu dapatkan. Dengan cara ini kita bisa ngebangun transparansi kepada audiens kita. Akhirnya mereka bisa lebih relate dan juga percaya sama kita. Sejujurnya ini pernah aku coba pada tahun lalu untuk ngebuat challenge, ngebuat konten selama 365 hari, 365 konten. Dan ini menurut aku cukup oke juga gitu. Aku share juga di TikTok dan segala macam lainnya, dan banyak orang yang akhirnya relate dengan perjalanan yang aku share secara publik di YouTube aku. Oke, sekarang aku rasa kamu udah tahu cara untuk mulainya. Selanjutnya pertanyaannya, gimana cara dapat uangnya? Gitu ya. Kita masuk ke bagian ketiga. Ini bukan soal uang, tapi soal aset. Orang itu nggak peduli sama apa yang kamu buat. Orang peduli sama kenapa kamu buat hal tersebut. Dan makanya tadi 3 mesin yang udah kita bahas sebelumnya udah bisa menunjukkan gitu ya, kenapa kamu mulai YouTube kamu atau akun YouTube kamu. Dan saat orang udah bisa percaya kenapa kita mulainya, disitulah momen monetisasi bisa terjadi secara maksimal. Salah satu yang paling udah familiar soal cara dapetin uang dari YouTube adalah dari AdSense, iklan yang muncul gitu ya. Ketika kamu nonton video ini ada iklan di awal ataupun iklan di samping dan lain segala macamnya. Tapi itu adalah bonus aja. Biasanya itu angkanya jauh lebih kecil daripada berbagai cara yang bisa kita dapatkan untuk dapetin cuan dari YouTube ini. Cara yang lebih besar peluang penghasilan adalah misalkan dari endorsement, ketika ada brand yang mau masuk di konten kita untuk ditampilin gitu ya. Itu gede banget potensinya. Ataupun juga ada orang yang buat event gitu ya, misalkan kampus, brand ataupun yang lainnya ngundang kita ngisi sebagai pemateri di sana. Itu juga oke banget peluang, terutama buat kamu yang bikin konten di YouTube sebagai konten edukasi. Tapi aku rasa yang paling kuat adalah ketika kita mencoba untuk ngebangun digital produk kita sendiri. Misalkan kita tahu pengetahuan, kita bentuk sebagai ebook, sebagai kelas, sebagai Zoom meeting, webinar gitu ya. Itu oke banget, bisa dapetin penghasilan 10 juta per bulan dengan nggak terlalu sulit ketika kita udah ngebangun trust yang kuat dengan audiens kita. Dan itu juga yang aku gunakan. Aku pakai beberapa cara-cara yang ada tadi gitu ya, endorsement, jadi ngisi sebagai speaker di sebuah event ataupun yang lainnya. Tapi yang paling besar ataupun juga yang paling konsisten menghasilkan penghasilannya adalah dari digital products. Ketika aku ngebangun sebuah program untuk ngajarin kamu dan orang-orang lainnya ngebangun personal branding yang kuat gitu ya, dari berbagai event kayak webinar, bootcamp yang bisa kamu langsung daftarin juga sebetulnya di deskripsi di bawah gitu ya. Itu oke banget. Kita bisa dapetin penghasilan 10 juta per bulan secara konsisten setiap bulannya. Tapi di luar itu bukan cuma soal uang doang, kita juga bisa upgrade diri kita, upgrade diri kamu. Kamu jadi bisa lebih pede, percaya diri untuk tampil di media sosial di depan publik. Kamu juga jadi dapetin skill set baru, misalkan skill set untuk bisa ngomong depan kamera, skill set untuk bisa ngedit video, skill set untuk bisa hal-hal lainnya. Dan itu adalah fondasi untuk ngebangun personal branding di media sosial yang merupakan aset digital paling mahal saat ini. Bisa kamu lihat juga banyak banget orang-orang yang tanda kutip udah kaya, udah sukses, tetap mereka butuh ngebangun personal branding mereka di media sosial. Karena ini adalah aset masa depan, aset digital yang nggak bisa digantikan oleh AI sekalipun. Dan kalau kamu masih nonton video ini sampai detik ini, aku tahu kalau kamu serius mau ngembangin YouTube kamu untuk bisa ngebuat personal branding yang kuat untuk dapetin banyak kesempatan lainnya. Makanya mending tonton video ini untuk bisa belajar lebih jauh lagi, karena aku bahas tuntas gitu ya, aku bahas lengkap gimana caranya mulai ngebangun personal branding yang kuat di era digital saat ini di media sosial untuk bisa dapetin peluang yang lebih besar lagi di era saat ini.